warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eva Miriani, Agent Outgood Guru. Hari ini kita akan sama-sama membahas materi tentang EOGOD, yaitu manfaat EOGOD. Nih, manfaat emas ya. Emasnya ya EOGOD. Kemudian alasan saya mengambil tema ini adalah karena yang pertama yaitu banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi di negara kita. Kemudian alasan berikutnya sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak. Kemudian gaji naik tapi kebutuhan tidak tercukupi. Dan kemudian salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Yang terakhir yaitu asetnya tidak meningkat bahkan menurun. Itulah mengapa saya mengambil tema hari ini, yaitu tentang manfaat emas. Karena fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat seperti ini. Kemudian kita masuk ke manfaat mempelajari mata kuliah ini, yaitu solusi cerdas mengelola finansial konsumen Anda, sehingga hasil kerja keras konsumen Anda terjaga. Kemudian meningkatkan nilai aset konsumen, kita terhindar dari kesalahan penetapan harga. Manfaat emas dalam kehidupan finansial kita. Emas itu lebih banyak manfaatnya, keuntungannya lebih besar. Ini ada 14 manfaat emas, tapi hari ini kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama, safe haven atau pengaman nilai, dia zero inflasi. Safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak politik. Atau saat ini yang sedang terjadi yaitu di 2020 COVID-19, adanya pandemi sehingga emas mencapai harga tertinggi yaitu di 1 juta. Sehingga aset teramannya memang emas. Ini gambaran manfaat emas di safe haven. Kita lihat di tahun 1990 harga emas 23.000 hanya. Kemudian di 2020 menjadi 1.050.000-an. Sehingga kalau kita sudah lama menyimpan emas dan ketemu dengan harga yang sekarang, luar biasa sekali peningkatan harta atau uang kita seperti itu. Simpanan emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Maka simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi, mau COVID, mau pandemi, mau gejolak politik, maka kita tidak akan terpengaruh, kekayaan kita atau harta kita tidak akan terpengaruh, atau kehidupan sehari-hari kita tidak akan terpengaruh dengan kejadian-kejadian itu jika kita simpannya emas. Multiple use. Ini multiple use, satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Orang yang memiliki emas pasti punya uang, sedangkan orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Jadi manfaat emas di multiple use itu maksudnya ketika kita punya emas sekali saja, kita pernah beli 50 gram misalnya, maka kalau kita butuh sesuatu atau punya keperluan menyekolahkan anak misalnya di SMA,
jangan dijual emasnya, tapi digadaikan saja. Di tahun 2010, di tahun 2007 berapa misalnya harganya. Terus di 2007 itu 10 juta ya, 50 gram ya. Terus di 2010 anak mau masuk SMA misalnya, jangan dijual tapi digadai. Karena di 2010 50 gram itu sudah jadi 20 juta uangnya. Demikian juga dengan misalnya mau buka bisnis di tahun 2013. Di tahun 2013 50 gram itu uangnya sudah bisa jadi 26,2 juta. Digadai lagi. Tentunya gadainya di Ewa Club ya. Berangsur-angsur dilunasi gadaiannya. Kemudian tiba-tiba di tahun 2016 misalnya anak pengen punya motor. Uang emas kita masih tetap ada karena kita tidak jual, kembali kita gadaikan lagi emasnya, dapat lagi motornya dengan emas yang tadi 50 gram. Kemudian begitu juga seterusnya misalnya mau daftar haji di 2020, 50 gram itu sudah bernilai 50 juta, sehingga bisa juga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan kita mau daftar haji yang hanya 35 juta. Itu. Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke kalau dijual langsung bagaimana. Nah ini tadi kan manfaat emas ya, multiple use di gadai. Kalau yang ini dijual langsung. Nah, maka ketika seseorang punya emas 50 gram, dia butuh untuk anaknya sekolah SMA 16 juta misalnya, langsung dijual. Ketika mau bisnis tidak bisa lagi dimanfaatkan karena sudah habis emasnya. Sedangkan emas Anda kalau dijual terlepas, dan ketika ingin beli lagi harga sudah naik. Di 2000 apalagi sudah 2020 ini sudah jadi 1 juta. Lanjut ya, manfaat emas multiple use yang ini. Jangan pernah jual emas. Jika butuh dana maka gadaikan saja. Gadai konvensional atau gadai syariah. Ini perbedaan biaya penutupan gadai konvensional dengan gadai syariah. EOA Gold tentu saja konversinya atau gadainya gadai syariah. Ini deskripsi tentang biaya admin, taksiran gadai, biaya titip, bunga. Ketika kita memanfaatkan EOA Club atau memanfaatkan gadai secara konvensional. Gadai di EOA Club kelebihannya itu syariah, mudah, taksiran lebih tinggi, biaya titip lebih rendah, keuntungan kembali pada anggota. Karena EOA Club itu adalah koperasinya ya EOA Gold sebenarnya. Jadi kalau ada keuntungan, baliknya kita lagi karena ada SH. Satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Itu kata Mr. Gold. Harus tahu ilmunya dulu sehingga tidak beli terus jual. Harga cenderung naik, manfaat emas, harga cenderung naik. Sudah beberapa gambaran emas tentang kenaikannya ya, kita lihat tadi. Nah ini ada lagi 5 tahun ke belakang dari 2016 sampai 2020. Kita lihat di 2016 itu masih 500.000. Kemudian ada kalanya turun memang, tapi grafik ini menunjukkan memang cenderung naik ya. Itu maksudnya cenderung naik. Ada kalanya memang turun, tapi rata-rata memang naik ya. Gitu.
Nih, kapan waktu paling bagus beli emas? Jawabannya adalah bukan saat harga naik atau saat harga turun. Hari ini emas turun misalnya, ayo kita beli sama-sama karena lagi turun, bukan. Jawabannya adalah saat punya uang. Beli emas adalah saat punya uang. Kenapa saat punya uang? Karena ketika kita nunggu-nunggu pengen harganya turun, tapi ternyata uang kita sudah tidak cukup lagi atau sudah dibelikan sesuatu misalnya, kan akhirnya tidak bisa. Kapan waktu paling bagus beli emas? Saat harga naik atau turun? Bukan ya, karena jika berharap beli saat turun belum tentu punya duit. Yang tadi dijelaskan, zero inflation, daya beli emas terhadap suatu barang adalah tetap bahkan menguat. Apa itu inflasi? Pencurian uang Anda secara legal. Kayak misalnya waktu saya SMP, uang saku saya itu cukup 1.000 karena waktu itu ongkos angkot 250, pulangnya 250 rupiah lagi, 500 untuk jajan waktu istirahat. Sekarang uang 1.000 tidak berguna apa-apa lagi karena bahkan parkir pun lebih dari 1.000 ya sekarang. Nah, itulah gambaran tentang inflasi. Mungkin itu saja hari ini penyampaian materi dari saya tentang manfaat emas. Masih banyak manfaat emas yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like, di subscribe. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.